billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam ini Bapak-bapak semuanya, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'liman ibtigha'i wajhillah wa mardatillah, amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidul asatidah, wabil khususil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Falah Al-Mukarram Ustaz Maulana, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Para pengurus beserta seluruh jajaran dan singkatnya seluruh bapak-bapak yang dimuliakan Allah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dan Allah kuatkan keistiqomahan kita, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah, bertatap muka kembali dalam rangka mengkaji, memahami kitab Al-Hikam, kitab tasawuf. Untuk lebih berkah pertemuan kita, mari kita awali dengan sama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam asy-syekh Ibnu Athaillah Sakandari nafa'ana Allahu bi ulumihim fid dharain, wa thumma khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjut pasal yang ke-41 yang berjudul berbaik sangka kepada Allah. Jadi husnudzon ya, kalau bahasa Arabnya husnudzon kepada Allah. Kita bacakan redaksi Arabiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain. Faslun illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fa husnu dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka fa hal 'awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minanan. Ada tanda tanya di ujungnya ya, yang artinya jika kau tidak bisa berbaik sangka kepada Allah karena kebaikan sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah kepadanya atas kebaikan perlakuannya terhadapmu. Bukankah dia selalu memberimu yang baik-baik dan menganugerahimu berbagai kenikmatan? Ini tanda tanya. Ya, jawabannya ya benar. Allah lah yang memberikan anugerah, kebaikan, kenikmatan kepada kita semua hamba-hambanya. Ya, maksudnya di pasal yang ke-41 ini, sebelum lebih jauh ke penjelasan, mengingatkan kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu husnudzon kepada Allah. Sekiranya tidak mampu berbaik sangka karena sifat-sifatnya, karena keagungan kebesarannya,
tanda-tanda yang Allah perlihatkan di alam raya-Nya, firman-Nya dan lain sebagainya, minimal kita berbaik sangka bahwa Allah masih memberi kebaikan kepada kita semua. Buktinya apa kebaikan Allah? Nyawa masih ada di diri kita, kesehatan masih ada di diri kita, walaupun masih kurang-kurang uangnya, isi dompetnya, bekal hidupnya, perdapurannya, ya. Itu masalah nomor sekian. Tapi masalah utamanya nyawa ini masih ada dalam diri kita, waktu, kesempatan masih ada dalam diri kita, kesehatan masih ada dalam diri kita. Minimal kita berbaik sangka bahwa Allah masih baik sama kita. Enggak ada istilah Allah enggak adil, istilah enggak melihat kita, istilah membenci kita, enggak. Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Tapi itu makna yang dapat kita fahami. Selanjutnya mari kita lihat penjelasannya. Dalam hikmah ini Ibnu Athaillah mengisyaratkan bahwa dalam berbaik sangka kepada Allah, manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan khusus dan yang kedua ada golongan awam. Golongan khusus berbaik sangka kepada Allah atas sifat-sifatnya yang baik. Dari sifat yang 99 misalnya, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kuasa, semuanya itu kan sifat-sifat itu. Sifat terpuji bagi Allah. Ya, ini golongan khusus. Jadi golongan khusus itu semua sifat Allah itu diacuannya di situ. Berbaik sangkanya bahwa sifat Allah itu semuanya mengarah kepada kebaikan. Sementara itu golongan umum atau awam berbaik sangka kepada Allah atas perlakuannya yang baik terhadap diri mereka, berupa karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada mereka. Ini yang kedua, ya, golongan yang berbaik sangka kepada Allah. Allah masih sayang karena dikasih nikmat, dikasih umur, dikasih kesehatan dan lain sebagainya. Itu golongan kedua. Kalau golongan pertama itu mau Allah kasih kesehatan, mau Allah kasih sakit, mau Allah kasih banyak rezeki, mau Allah sempitkan rezeki, semuanya berbaik sangka. Karena sifat Allah itu ya basit, Allah yang meluaskan, ya mughni, yang maha memberi kekayaan, ya. Ada juga ya muqsit, yang menyempitkan, kan? Jadi mau Allah sempitkan, mau Allah luaskan, mau Allah kasih ujian, mau Allah kasih kenikmatan, mau Allah kasih kefakiran, kekayaan, orang yang pertama ini, golongan khusus ini tetap selalu berbaik sangka. Dalam keadaan sakit masih Allah memberi sangkaannya masih bagus, husnudzonnya masih bagus. Dalam keadaan miskin, sangkaannya masih bagus. Dalam keadaan terpuruk sekalipun masih sangkaannya bagus. Ini golongan pertama. Tapi kalau golongan kedua itu saat lakukan, saat mendapat kebaikan aja, giliran dapat sakit enggak sangka baik, macam-macam sangkaannya kepada Allah. Allah lagi ngazab saya nih, Allah lagi macam-macam, ya. Itu golongan kedua itu. Giliran baik-baiknya aja baru persangka baik kepada Allah. Tapi giliran susahnya enggak sangka baik kepada Allah. Kemana sih Allah ini katanya lagi susah? Apakah Allah ini nggak pernah melirik kita, nggak pernah mengabulkan doa-doa kita? Nah, itu giliran susah itu begitu. Itu golongan yang kedua. Jadi baik sangkanya ketika diberi kebaikan dan nikmat. Kita lanjut sedikit. Ada perbedaan yang mencolok antara dua makom tersebut. Ibnu Athaillah, pengarang kitab ini, seakan berkata, wahai murid, ya kita semua ini, ya, wahai murid yang belajar, kau harus berbaik sangka kepada Allah secara mutlak, baik itu atas manfaat yang telah diberikannya maupun bahaya yang telah dijauhkannya darimu. Kau tidak boleh berpaling kepada selainnya. Jika kau tak sanggup berbaik sangka kepadanya menurut makom orang khusus, ya minimal kau bisa berbaik sangka kepadanya menurut makom orang awam. Sikap berbaik sangkamu kepada Allah atas kebaikan sifat-sifatnya akan menumbuhkan cinta dan tawakal yang benar kepadanya. Baik sangkaanmu kepadanya atas perlakuannya yang baik terhadapmu akan membuahkan syukur dan nikmat, ya, muncul rasa syukur atas nikmat dan rahmatnya. Jadi ini luar biasa ini Pak.
paragraf ketiga terakhir ini. Jadi anjuran kita sebagai murid, kita itu harus bersangka baik kepada Allah itu secara mutlak. Mau itu di makom khusus, mau di makom awam, pokoknya kita selalu harus berprasangka baik kepadanya. Husnudzon kepada Allah. Ya minimal, ini katanya tadi, kalau nggak bisa di makom khusus, ya minimal di makom umum. Giliran dapat nikmat, sangka baik kepada Allah. Ya. Tetapi kalau yang khusus, mau nikmat, mau yang susah, semua sangka baik kepada Allah. Nah, kalau sangka baik kita di makom khusus, akan tumbuh rasa tawakal, kepasrahan kita kepada Allah, dan juga kita terus mahabbah, menumbuhkan cinta kepada Allah. Jadi cinta kita itu dalam keadaan susah senang tetap sayang, cinta kepada Allah. Ini orang yang makom khusus. Tapi kalau makom yang kedua, yang awam, giliran dapat nikmat saja dia bersangka baik, itu pun masih bagus, akan melahirkan sifat syukur. Selalu bersyukur kalau kita bersangka baik. Sehingga bisa disimpulkan prasangka baik itu dapat melahirkan sifat syukur, juga dapat melahirkan sifat tawakal, cinta kepada Allah. Dalam hadis yang sangat masyhur, ana inda dzanni abdi bih. Ini hadis qudsi ya. Kata Allah, aku ini tergantung prasangka hambaku. In khairan fa khairan, in syarran fa syarran. Jika hambaku berprasangka baik, maka baik yang dia dapatkan. Jika hambaku berprasangka buruk, maka buruk pula dia dapatkan. Jadi kesimpulannya, harus kita berprasangka baik, harus kita husnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam diri kita ini harus husnudzon, harus berprasangka baik, positive thinking terus. Ya. Mau dicerca oleh orang, mau difitnah oleh orang, mau dimalingin oleh orang barangnya, mau dizolimin oleh orang, mau dikasarin, semua tetap prasangka baik. Ya Allah, hambamu ini lagi dizolimi, bisa saja ini caramu ya Allah agar hamba bisa terus mengingatmu, agar hamba terus memohon perlindungan kepadamu. Jika nggak ada orang zalim begini, hamba bisa jadi lost aja ya Allah, nggak pernah meminta perlindungan kepadamu, nggak pernah merasa engkau ada dekat dan sebagainya. Giliran saat dizalim terasa engkau ada ya Allah. Pokoknya sangka baik terus. Giliran dapat nikmat, ya Allah terima kasih engkau telah memberikan banyak kebaikan, banyak rezeki hari ini ya Allah, banyak nikmat hari ini ya. Hamba masih sehat, hamba masih bisa makan, hamba masih bisa ngaji. Terima kasih ya Allah, syukur jadinya lama-lama. Nah ini satu pasal 41 yang menjadi bahan diskusi kita, menjadi ya kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita diskusikan untuk pasal 42 insyaallah di pertemuan berikutnya, karena ini yang difotokopi masih ada kelanjutan di pasal 42 nya, masih ada penjelasan belum difotokopi di belakangnya. Jadi fokus pada pasal 41 saja yang sudah ada kita pembahasannya ya. Baik, barakallahu li wa lakum ajmain. Mari Bapak-bapak kita diskusikan, karena kata baginda Nabi, rohul ilmu al-mudzakarah, hidupnya ilmu itu dengan diskusi. Jika ada yang belum difahami boleh ditanyakan, ataupun ada yang mau menambahkan juga boleh menambahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Itu dulu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, biar nggak terkesan pasif boleh. Monggo bapak-bapak ya. Boleh. Coba di depan aja lagi Pak, biar nggak jauh, biar kedengaran suaranya. Maju lagi. Ya. Jadi ada dua golongan, dan awam. Betul. Kalau kita sudah berdasarkan kepada Allah, makanya kita sesuatu, terus kalau nggak kabulin itu kita protes sama Allah kita. Boleh. Dengan umpamanya dia sholat, cuma doang. Itu dia karena Islam. Betul. Itu gimana?
Oke, jadi kita protes ke Allah tuh, ibarat kita protes ke pimpinan kita ya. Ya. Baik, pertanyaan bagus ya. Kita langsung jawab aja dulu. Jadi doa kepada Allah itu menjadi ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Nah, jadi sama kayak ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, umrah semalam, sama kayak gitu makom doa itu. Ad-du'a'u huwal ibadah. Karena dia ibadah, maka doa kita itu sudah menjadi ibadah. Nomor 2 masalah dikabulkan, diindahkan, tidak dikabulkan itu nomor 2. Tapi kita menjalankan ibadah itu juga udah nomor 1 itu. Karena doa itu adalah ibadah. Karena perintahnya memang disuruh berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya tentangku, katakan dekat, maka berdoalah, niscaya akan kukabulkan. Jadi sudah ada anjuran suruh perintah berdoa, maka kita berdoa dan yakin Allah kabulkan karena memang itu firman-Nya. Ternyata persoalannya ini kita sudah doa sekian lama. Tahajud sudah berdoa, di waktu duha berdoa, di waktu 5 waktu berdoa, di luar itu pun berdoa, tapi kok enggak dikabul-kabulkan ya Allah. Bagaimana, apakah boleh kita protes? Secara protes boleh saja. Kalau dalam fikih protes kepada Allah itu dinamai curhat, boleh. Ya Allah, kenapa hamba ini udah doa kok enggak kabul-kabul, udah sholat, udah laksanakan perintahmu semuanya. Tetapi ada tetapinya. Allah mengabulkan itu dengan caranya, bukan cara hambanya. Cara Allah mengabulkan doa hamba itu bisa, 1, berbentuk instan langsung pada saat itu, bisa berbentuk menundanya di tahun depan, di waktu yang lama misalnya. Ini hak prerogatif Allah. Bisa jadi yang kedua ini Allah belum pas mengabulkan doanya instan, karena doanya ya Allah berikanlah hamba-Mu ini mobil. Nah, parkir mobilnya belum ada di rumahnya. Nah, ini tunda dulu. Bisa jadi dia belum mampu bayar bensinnya, bayar olinya, bayar servisnya. Entar dulu. Ini yang ditunda doa-doa ini macam-macam. Karena doa manusia ini kan minta segala macam. Nah, bisa jadi nggak dikabulkan di dunia tapi dikabulkan akhirat. Ini cara Allah mengabulkan itu bisa bervariatif, instan, waktu yang ditunda dan bahkan sampai di akhirat dikabulkannya. Juga cara Allah juga memberi jawaban mengabulkan itu tidak langsung berbentuk yang kita minta. Bisa juga dengan cara lain. Kita minta misalnya, ya Allah berikan rizki hamba-Mu. Mintanya misalnya uang. Ternyata Allah kabulkan juga itu dengan cara lain. Misalnya cara terus diberi kesehatan, nggak diberi kesakitan, sehat terus. Tapi kalau dia sakit bisa obatnya 5M misalnya. Nah ini kita syukuri juga ini. Bisa jadi doa-doa kita selama ini tuh cara Allah menjawabnya dengan terus kita sehat. Dari sehat itu kita tidak mengeluarkan uang untuk bayar rumah sakit. Dari sehat itu kita tidak bayar ini bayar itu. Macam-macam cara Allah itu penuh dengan teka-teki. Yang intinya cara Allah mengabulkan doa itu dengan hak prerogatifnya, bukan dengan cara hambanya. Maunya hambanya langsung begini langsung begitu, enggak. Ini poin yang kedua. Poin yang terakhir untuk menjawab ini, ada satu hadis baginda Rasul yang sangat mengena tentang ini ya. Katanya Al-fajir aqrabu ila Allah Ta'ala khairun min ibadatil muqnitin. Apa artinya? Pendosa yang selalu mendekatkan diri atau mengharap ampunan Allah itu lebih baik dibanding hamba yang beribadah tapi berkeluh kesah. Itu ada hadis bagi Nabi ini mengingatkan kita ini. Sampai membandingkan begitu, pendosa tapi selalu minta ampun, selalu mengharap kebaikan kepada Allah itu lebih baik dibanding ahli ibadat tapi terus mengeluh, terus berkeluh kesah. Ya Allah, hamba ini udah tahajud kok tetap miskin aja ya Allah. Hamba ini sudah berdoa kok tetap susah aja ya Allah. Kurang duit terus ya Allah, hutang terus ya Allah. Ini ngeluh nih. Nah, ini sampai diibaratkan begitu. Artinya kita di hadis ini mengingatkan jangan mengeluh. Kita ini sudah baik, sudah harus berprasangka positif terus kepada Allah ini.
sudah dikasih umur, sudah dikasih nyawa, sudah dikasih sehat, sudah dikasih ini, ternyata doa-doa yang lain belum, maka tetap berprasangka baik. Nah, ini mudah-mudahan bisa ditangkap dan dijawab. Kaitan dengan makom tadi, kalau kita berprasangka baiknya saat diberi nikmat saja, itu makom kedua, makom awam. Giliran dapat uang baru kita, Allah baik ini sama saya. Giliran dapat susah, Allah ini nggak baik sama saya ini. Nah, itu berarti makom awam itu. Tapi kalau giliran susah ataupun senang dia tetap bersangka baik. Giliran bahagianya Allah baik sama saya, giliran susahnya Allah pun baik sama saya. Ngasih susah supaya hamba bisa tahu mana bahagia, mana senang. Itu orang yang berprasangka baik, itu dua-duanya dalam keadaan begitu, itu makom khusus, makom yang pertama. Baik, insya Allah kita semua termasuk di makom yang pertama ini, kalau enggak juga di makom kedua insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, barakallah. Oke, itu Pak Ade ya, bisa ditangkap ya insya Allah ya. Baik, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Monggo. Ada nggak amalan supaya kita tidak mengeluh? Ya, benar-benar ini ya, menajamkan lagi pertanyaan yang pertama tadi ini supaya tidak mengeluh. Sebenarnya amalan itu banyak, tapi kalau kita mampu praktekkan prasangka baik ini, mampu mempraktekkan husnudzon ini, hilang tuh mengeluh itu. Yang ada kita akan bersyukur terus. Nggak ada tuh keluh kesah tuh. Tetapi memang fitrah manusia ya, wa khuliqal insanu halu'a. Itu kan ada ayatnya. Memang manusia itu diciptakan untuk berkeluh kesah. Halu'a itu berhalu, berkeluh kesah. Secara fitrah memang kita ini manusia yang suka mengeluh. Lihat anak kita berkeluh kesahnya kepada bapaknya, kepada ibunya. Lihat istri kita berkeluh kesah kepada suaminya. Lihat, itu semua memang fitrah manusia. Kalau kita menghilangkan keluh kesah juga itu menghilangkan fitrah. Tetapi keluh kesah yang dimaksud dilarang ini yang berlebihan, yang sampai kita hilang rasa syukur, yang tidak mau menerima kebaikan Allah, yang tidak mau menerima kebaikan suaminya, tetap aja serba kurang, tetap aja serba kurang. Nah, ini yang keluh kesah yang tidak baik. Kalau keluh kesah kita kepada Allah terhadap kita ini, ya Allah belum rasanya tembus kepadamu, belum rasanya syuhud kepadamu, belum rasanya iman itu hakiki kepadamu. Nah, ini keluh kesah yang baik. Ya Allah, berikan ruang hamba ini supaya mukasyafah kepadamu, supaya syuhud kepadamu, supaya makrifat kepadamu. Nah, ini keluh kesah yang baik. Justru dianjurkan ini. Nah, kembali ke pertanyaan, supaya tidak kita berkeluh kesah itu hadirkan poin yang pertama tadi, yaitu berprasangka baik kepada Allah, supaya lahir sifat syukur kita, supaya lahir sifat qanaah kita, menerima apa saja yang Allah anugerahi. Yang kedua, untuk kita tetap tidak berkeluh kesah ini, laksanakan saja apa yang bisa kita perbuat, action. Karena kalau kita tidak ada actionnya itu yang lahir muncul keluh kesah. Tapi kalau kita sudah action, hilang tuh dengan sendirinya keluh kesah itu. Ibarat orang jangan banyak ngomong tapi banyak berbuat. Karena kalau banyak berbuat pasti tidak banyak omong. Tapi kalau nggak pernah berbuat pasti banyak omong. Nah, banyak omong inilah yang melahirkan keluh kesah, yang melahirkan suka menggerutu ya, dan lain sebagainya. Tapi banyak action. Kalau kita kekurangan, ya kita action, cari rezeki Allah, cari fantasiru fil ard, cari di muka bumi ini banyak rezeki Allah, banyak Allah tebarkan. Ini intinya banyak action. Jadi kalau amalan-amalan sifatnya tentang bacaan, zikir dan lain sebagainya itu banyak sekali, luas ya. Bisa dengan istighfar, bisa dengan banyak salawat, bisa dengan terus bertasbih, tahmid, memuji kebesaran Allah, takbir, tahlil, semua itu boleh. Dengan baca Quran pun juga kita membuat jiwa kita tenang. Tetapi yang paling urgent itu adalah dua hal. Satu, selalu berprasangka baik kepada Allah, melahirkan sifat syukur, sifat qanaah, dan bahkan sifat tawakal kepada Allah. Yang kedua, action langsung. Jangan banyak
menghayal, menggerutu, langsung action, langsung bekerja, beramal. Itu. Baik, barakallah. Ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kedua ya. Barakallah. Bisa difahami kira-kira Pak? Aman ya? Insyaallah. Baik, barakallah. Ada lagi sebelah kanan biar pas nih, kiri, tengah, kanan. Masya Allah. Alhamdulillah, ini hujan langsung ya. Barakallah. Monggo. Pertanyaannya, yang berkeluh kesah ini apakah masuk kategori persangka buruk? Baik. Ada keluh kesah ini sebenarnya ada keluh kesah yang baik, ada keluh kesah yang buruk. Kalau keluh kesahnya orang-orang yang tasawuf, yang thariqah ataupun yang suluk, itu juga berkeluh kesah kepada Allah itu. Apa keluh kesahnya itu? Keluh kesah menyampaikan, hamba ini sudah berjuang, sudah berzikir, sudah kapan engkau membuka tabir spiritual ini ya Allah? Aku pengen hamba ini bisa suhud, bisa ma'rifat ya Allah. Itu juga keluh kesah. Ini hal-hal seperti ini mendatangkan juga kebaikan, dan itu boleh. Kita nih doa itu usahakan doanya itu yang bentuknya curhat, yang bentuknya keluh kesah. Memang dianjurkan tuh doa yang berbentuk keluh kesah, tapi keluh kesah yang baik. Ini insya Allah akan melahirkan kebaikan juga, melahirkan ya harapan, jadinya melahirkan harapan bahwa Allah cepat untuk membukakan hijab-hijabnya. Tapi ada juga keluh kesah yang buruk. Tadi itu keluh kesah, ya Allah, hamba sudah berdoa, hamba sudah berjuang, hamba sudah lakukan apapun yang engkau lakukan, tapi hamba tetap aja miskin, hamba tetap juga kurang, tetap juga hutang piutang dan lain sebagainya. Mana sih engkau nih Allah? Nah, ini mulai nih persangka buruk nih. Di mana sih engkau nih Allah? Masa tidak melihat hambamu ini? Masa tidak pernah mendengar doa hambamu ini? Nah, itu mulai mengarah ke suuzon itu. Padahal Allah itu selalu ada melihat kita, mendengar kita, bahkan hati kita itu Allah, belum kita utara Allah tahu. Innallaha alimun bidzati sudur. Nah, keluh kesah yang begini ini akan melahirkan prasangka buruk. Hati-hati juga ini berkeluh kesah, bisa kita pilah-pilah. Nah, tergantung keluh kesahnya. Tapi kalau keluh kesah terhadap ibadah tadi, kepengen ya Allah hamba bisa bermesraan denganmu, melihatmu, suhud padamu, ma'rifat kepadamu, biar nggak katanya ya Allah, kata guru begini-begini, kapan sih hamba bisa merasakan juga seperti rasakan oleh guru ini? Ya Allah, muncul harapanku, ya Allah, beri hamba ini ya Allah kasih sayangmu, beri hamba ridhomu ya Allah, tidak daya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatanmu ya Allah. Muncul tuh harapan. Ini kalau kesah yang baik. Tentu tidak prasangka buruk, ini tetap melahirkan prasangka baik yang outputnya harapan, kepasrahan kepada Allah. Itu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi prasangka itu atau keluh kesah itu melahirkan prasangka buruk, tergantung persangkanya. Prasangka yang membuat kita arahnya keluh kesah pada hal-hal ya memustahilkan Allah, mengatakan Allah tidak adil, mengatakan Allah pelit, mengatakan Allah tidak melihat kita, ya itu melahirkan prasangka buruk. Jadi mau dalam keadaan susah senang, miskin kaya, baik buruk, sakit maupun sehat, tetap berusaha berprasangka baik kepada Allah. Memang perlu dilatih nih bapak-bapak prasangka baik ini. Sampai-sampainya kita dilatih itu, misalnya kita diserempet oleh mobil atau motor misalnya, asbab serempet atau kegesek itu, akhirnya kita jatuh. Pas jatuh kena got lagi, misalnya kepercik sama got dan sebagainya. Nah, ini kan posisi gimana cara kita berprasangka baik ini? Yang ada kita kesal, bahkan sampai sumpah serapah, wah kurang ajar nih, mudah-mudahan plot jatuh kamu. Yang bawa motor didoain jatuh, yang bawa mobil didoain jatuh. Nah, ini kan langsung amarah kita itu hilang tuh, prasangka baik kita tuh. Yang ada prasangka buruk, kurang ngajar, nggak pernah belajar bawa mobil, kurang ngajar, nggak pernah tahu diri, tahu ini, muncul tuh sumpah serapah kita tuh.
Tapi ulama menghadirkan, mengarahkan kita itu untuk berprasangka baik dalam keadaan ini. Elus dada pelan-pelan, munculkan tuh istighfar dulu. Bisa jadi orang yang bawa mobil ini cepat buru-buru lagi jemput anaknya sekolah, kalau nggak dijemput anaknya nangis, anaknya bisa dimalingin orang. Hadir tuh prasangka baik. Bisa jadi juga prasangka baik dia buru-buru, bisa jadi istrinya lagi melahirkan, lagi sakit, dia harus buru-buru diantar ke rumah sakit melahirkan. Oh, bisa jadi prasangka buruk kita, wah itu buru-buru, bisa jadi dipanggil sama bosnya, harus cepat, harus on time. Sedangkan dia kalau nggak sampai bisa dipecat sama bosnya. Akhirnya muncul mendoakan, ya Allah selamatkan yang bawa motor ini, selamatkan yang bawa mobil ini. Dan muncul itu prasangka baik. Prasangka baik akan melahirkan kesenangan, melahirkan kedamaian, apalagi jiwa kita menjadi adem. Tapi prasangka buruk akan melahirkan amarah, melahirkan sakit hati, ketidaknyamanan dan keresahan yang ada. Nah, inilah perbedaan prasangka baik dengan prasangka buruk dalam kondisi kasus tadi ya Bapak-bapak ya. Apalagi kasus kita beraneka ragam dengan tetangga kita, dengan teman bergaul kita, di jamaah kita, di kantor kita, macam-macam tuh. Tetap kita berusaha bersangka baik. Baik, barakallah. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ditangkap ya, Ayah. Baik, barakallah. Ini sebelah kanan saya ini belum ada suaranya, ada? Biasanya kalau nggak ada pertanyaan itu paham tuh, maksudnya udah khusyuk, nyampe itu ilmunya. Baik, jadi kesimpulannya di pasal 41 ini Bapak-bapak yang dapat kita ambil pelajarannya, mau di makom awam ataupun makom khusus enggak jadi persoalan. Yang penting kita harus hadirkan prasangka baik kepada Allah, baik dalam keadaan nikmat, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, sakit, dalam keadaan kaya, miskin, semua kita berprasangka baik kepada Allah. Ini kesimpulannya ini. Kita belajar untuk terus positive thinking terhadap hidup ini. Jangan berkeluh kesah berlebihan, menggerutu berlebihan, menyalahkan diri, menyalahkan keluarga. Kenapa hamba harus lahir dalam keluarga miskin? Kenapa hamba harus lahir dari sini? Enggak perlu begitu lagi. Kita prasangka baik kepada Allah. Terima kasih Engkau sudah lahirkan hamba di muka bumi, ya Allah. Sudah masih memberikan umur panjang, kesehatan, afiat. Kita tetap berterima kasih. Jelas sampai sini Bapak-bapak? Jelas sampai sini insyaallah ya? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, sudah bisa ditangkap, difahami, tak perlu kita perluas perlebar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu li wa lakum ajmain. Kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama baca doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.